Oke, selamat pagi, siang, ataupun malam kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Di sini kami akan mempresentasikan materi persamaan diferensial dengan metode D'Alembert. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Elizabeth Geja Putri Sinaga dengan NIM 120-3080 dan teman saya Edward Marulitua Pane dengan NIM 120-3070. Next. Nah, sebelum kami masuk ke metode D'Alembert, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu persamaan diferensial parsial. Nah, persamaan diferensial parsial itu merupakan persamaan yang memuat satu atau lebih turunan parsial dengan dua atau lebih dari variabel yang bebas. Order dari persamaan diferensial parsial sendiri itu ada tingkat tertinggi dari derivatif yang ada dalam persamaan diferensial. Persamaan diferensial parsial dikatakan linear jika hanya memuat derajat pertama dari variabel-variabel bebasnya dan derivatif-derivatif parsialnya. Beberapa contoh persamaan diferensial parsial yang penting yaitu dou kuadrat u per yang pertama dou kuadrat u per dou t kuadrat sama dengan c kuadrat dikali dou kuadrat u per dou x kuadrat yang disebut persamaan gelombang satu dimensi. Lalu yang kedua, dou u per dou t sama dengan c kuadrat dikali dou kuadrat u per dou x kuadrat yang disebut persamaan konduksi panas satu di dimensi. Yang ketiga, dou kuadrat u per dou x kuadrat ditambah dou kuadrat u per dou y kuadrat sama dengan 0 yang disebut persamaan Laplace dua dimensi. Yang keempat, dou kuadrat u per dou x kuadrat ditambah dou kuadrat u per dou y kuadrat sama dengan fxy yang disebut persamaan Poisson dua dimensi. Dan yang terakhir, dou kuadrat u per dou x kuadrat ditambah dou kuadrat u per dou y kuadrat ditambah dou kuadrat u per dou z kuadrat sama dengan 0 yang disebut persamaan Laplace tiga dimensi. Lalu, membentuk persamaan diferensial parsial dapat dilakukan dengan eliminasi konstanta dan eliminasi fungsi. Dan ada beberapa penyelesaian persamaan diferensial parsial yang akan dibahas, yaitu integral langsung, pemisalan U yang sama dengan E pangkat A X plus BY, dan pemisahan variabel. Yang pertama, integral langsung dengan mencari penyelesaian umum dengan metode yang digunakan dalam persamaan diferensial biasa, atau dengan mengintegralkan masing-masing ruas ke setiap variabel bebasnya. Yang kedua, persamaan diferensial parsial linear order 2 dengan A, B, C, D, E, F, konstanta PU, konstanta persamaan umum persamaan diferensial ditentukan dengan memisalkan U sama dengan E pangkat A, X ditambah B, Y. Ya, yang dimana A, B konstanta yang harus dicari. Oke, membentuk persamaan diferensial parsial dapat dilakukan dengan eliminasi konstanta dan eliminasi fungsi. Contoh dari eliminasi konstanta yaitu membentuk persamaan diferensial parsial dari X kuadrat plus Y kuadrat plus dalam kurung Z min C kuadrat sama dengan A kuadrat. Lalu penyelesaiannya X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah dalam kurung Z min C kuadrat sama dengan A kuadrat, yaitu ada dua konstanta yang terdiri dari A dan C. Dengan menurunkan persamaan terhadap X. Yaitu 2X tambah 2 dikali Z min C dikali dou Z per dou X sama dengan 0. Hasilnya, X tambah dalam kurung Z min C dikali dou Z per dou X sama dengan 0 persamaan 1. Lalu, jika diturunkan terhadap Y, sama dengan 2Y tambah 2 dikali Z min C dikali dou Z per dou Y sama dengan 0. Lalu, hasilnya Y plus kali Z min C
dikali dou Z per dou Y sama dengan 0, yaitu persamaan 2. Lalu eliminasi C dengan cara 1 dikali dou Z per dou Y dikurang 2 dikali dou Z per dou X, sehingga X dikali dou Z per dou Y min Y dou Z per dou X sama dengan 0. Dan yang kedua, contoh dari eliminasi fungsi, yaitu bentuklah persamaan diferensial parsial dari Z sama dengan F dikali X kuadrat min Y kuadrat. Penyelesaiannya dengan kita memisahkan P sama dengan dou Z per dou X sama dengan F aksen dikali X kuadrat min Y kuadrat dikali 2X. Lalu memisahkan Q, dou Z per dou Y sama dengan F aksen dikali X kuadrat min Y kuadrat dikali min 2Y. Dari persamaan 1 dan 2 didapat kalau P per Q sama dengan 2X per min 2Y, yang dimana 2XQ ditambah 2YP sama dengan 0. Sehingga X dikali dou Z per dou Y plus Y dou Z per dou X sama dengan 0. Persamaan umum dari persamaan diferensial parsial linear order 2 yaitu A dikali dou kuadrat U per dou X kuadrat plus B dikali dou kuadrat U per dou X dikali dou Y plus C dikali dou kuadrat U per dou Y kuadrat ditambah D dikali dou kuadrat U per dou Y kuadrat ditambah D dou U per dou X ditambah E dou U per dou Y ditambah FU sama dengan G, yang dimana adalah persamaan 5 sampai 1. U adalah variabel yang tak bebas, dia merupakan fungsi dari X dan Y. X dan Y sama dengan variabel bebas dari persamaan diferensial. A, B, C, D, E, F, G adalah koefisien bisa konstan atau merupakan fungsi dari X atau Y, tetapi bukan fungsi dari U. Jika G sama dengan 0, yaitu disebut persamaan diferensial homogen. Dan jika G tidak sama dengan 0, disebut persamaan diferensial non-homogen. Dan jika B kuadrat min 4AC kurang dari 0, disebut persamaan diferensial eliptik. Lalu B kuadrat min 4AC sama dengan 0 disebut persamaan diferensial parabolis, dan B kuadrat min 4AC lebih dari 0 disebut persamaan diferensial hiperbolis. Baik, selanjutnya saya akan membaca yaitu metode penyelesaian persamaan diferensial parsial. Beberapa penyelesaian persamaan diferensial parsial yang akan dibahas yaitu ada 3 poin. Yang pertama integral langsung, yang kedua pemisahan U sama dengan E pangkat AX plus BY, yang ketiga yang C itu pemisahan variabel. Integral langsung yaitu mencari penyelesaian umum dengan metode yang digunakan dalam persamaan diferensial biasa. Contohnya yang A, kita ambil yang poin A, selesaikan persamaan diferensial dou kuadrat Z per dou kuadrat X dou X kali dou Y sama dengan X kuadrat kali Y. Penyelesaiannya adalah berikut. Dou per dou X dikali dou Z per dou Y sama dengan X kuadrat Y. Dou Z per dou Y sama dengan sepertiga X pangkat 3Y ditambah F Y. Nah, ini yaitu diintegralkan terhadap Y. Yang tadi di atas diintegralkan terhadap X. Nah, didapat Z sama dengan 1/3X pangkat 3 Y kuadrat ditambah integral FY kali DY tambah GX. Persamaan umum persamaan diferensialnya yaitu Z sama dengan 1/6X pangkat 3 Y pangkat 2 tambah HY tambah GX. GX dan HY yaitu fungsi sembarang. Ini soal yang B. Berikut penyelesaiannya. Lalu selanjutnya pemisahan U sama dengan E pangkat AX plus BY.
persamaan diferensial parsial linear order 2 dengan A, B, C, D, E, F konstan. Persamaan umum persamaan diferensial ditentukan dengan memisalkan U sama dengan E pangkat AX plus BY, di mana AB konstanta yang harus dicari. Contoh soalnya, selesaikan persamaan diferensial 3D do U per do X ditambah 2 do U per do Y sama dengan 0. U X, 0 sama dengan 4 E pangkat min X. Di mana penyelesaiannya ini kita memisalkan U X, Y sama dengan E pangkat AX plus BY. Do U per do X ditambah AE pangkat AX plus BY. Do U per do Y sama dengan BE pangkat AX plus BY. Persamaan diferensialnya menjadi 3AE pangkat AX plus BY sama dengan 2BE pangkat AX plus BY sama dengan 0. 3A tambah 2B dikali E pangkat AX plus BY sama dengan 0. Di mana 3A plus 2B sama dengan 0. Maka B didapat sama dengan min 3 per 2A. Persamaan umum persamaan diferensialnya U X, Y sama dengan E pangkat AX min 3 per 2 AY sama dengan E pangkat A. Lalu A-nya kita keluarkan. A dikali X min 3 per 2Y. Lalu didapat F dalam kurung X min 3 per 2Y. Syarat batasnya U X, 0 sama dengan 4 E pangkat min X. U X, 0 sama dengan Fx sama dengan 4 E pangkat min X. Ini contoh soal nomor 2-nya. Penyelesaiannya berikut. Sebenarnya hampir sama kayak contoh pertama. Lalu kita lanjut, yaitu pemisahan variabel U sama dengan X, Y dengan X sama dengan X kali X, Y sama dengan Y kali Y, do U per do X sama dengan X aksen kali Y, do U per do Y sama dengan X kali Y aksen. Metode pemisahan variabel U sama dengan XY, X sama dengan X, Y sama dengan Y. Do U per do X sama dengan X, X pangkat 1Y. Do U per do Y sama dengan X, Y pangkat 1. Contohnya, selesaikan persamaan diferensial parsial do U per do X sama dengan 4 kali do U per do Y. Dengan di mana U 0, Y sama dengan 8 E pangkat min 3Y. Permisalannya U sama dengan XY. Berarti do U per do X sama dengan X pangkat 1 kali Y. Do U per do Y sama dengan X kali Y pangkat 1. Jadi persamaan diferensial parsialnya menjadi X pangkat 1Y sama dengan 4XY pangkat 1. Atau X pangkat 1 per X sama dengan 4, Y1 per Y sama dengan K konstanta. Lalu ada X pangkat 1 per X sama dengan K, dan 4 Y pangkat 1 per Y sama dengan K. X sama dengan C1 E pangkat KX, dan Y sama dengan C2 E pangkat K per 4Y. Sehingga U X, Y sama dengan U sama dengan XY, dan C1 E pangkat KX dikali C2 E pangkat K per 4Y sama dengan C E pangkat KX plus K per 4Y. Lalu didapat C sama dengan C1 C2. Karena U 0, Y sama dengan 8 E pangkat min 3Y sama dengan C E pangkat 8 tambah K per 4Y sama dengan C E K pangkat K per 4Y. Maka dari identitas diperoleh C sama dengan 8, K per 4 sama dengan min 3. Ya, didapat K sama dengan min 12. Jadi penyelesaian persamaan diferensial parsialnya U X, Y sama dengan 8,
E pangkat min 12X min 3Y. Ini soal keduanya sama seperti nomor 1 juga yang tadi, penyelesaian juga sama, yaitu kita memisalkan U xt do U per do X sama dengan X pangkat 1 kali T, kurang lebih sama lah seperti nomor 1 penyelesaiannya. Nah, lalu dilanjut Kezia yang persamaan diferensial merupakan ilmu. Baik, akan saya lanjutkan. Persamaan diferensial merupakan ilmu matematika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perhitungan seperti fluida, transfer panas, teori elektromagnetik, maupun perlambatan gelombang. Salah satu perhitungan yang sering dijumpai adalah gelombang. Beberapa macam masalah gelombang diantaranya masalah gelombang pada senar, serta masalah gelombang pada membran. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode. Permasalahan gelombang pada senar misalnya dapat diselesaikan dengan metode yang berbeda seperti transformasi Fourier, Laplace, maupun pemisahan variabel. Namun, ada sebuah metode yang dikenal dengan Jean Le Rond d'Alembert, yaitu seorang matematikawan dari Prancis, di mana metode tersebut lebih dikenal dengan metode d'Alembert. Dalam metodenya, digunakan variabel bebas baru yang merupakan karakteristik dari persamaan diferensial parsial. Sehingga, dengan adanya variabel bebas baru ini, mempermudah mencari penyelesaian persamaan diferensial parsial. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah agar dapat mengkaji terbentuknya persamaan gelombang dan selanjutnya diselesaikan dengan metode d'Alembert. Next.